Jumpa lagi dengan saya. Kita akan melakukan uji T sampel dependent dalam pertemuan kita kali ini. Uji T sampel dependent atau seringkali juga disebut sebagai paired sample t-test atau uji T sampel berpasangan, seringkali digunakan untuk melakukan pengujian terhadap mean dari satu kelompok yang mengalami pengukuran 2 kali. Misalnya, jika seorang peneliti hendak melihat efek dari suatu intervensi, ia bisa mengambil satu kelompok, kemudian melakukan pretest, diikuti dengan treatment atau intervensi, dan berikutnya adalah post-test. Kemudian, si peneliti ini akan membandingkan hasil post-test dengan pre-testnya. Apakah ada perbedaan antara nilai yang diperoleh partisipan di dalam post-test dibandingkan dengan pre-test. Ini berarti satu kelompok mengalami pengukuran 2 kali. Yang pertama adalah pre-testnya, dan yang kedua adalah post-testnya. Uji T sampel berpasangan ini juga dapat dilakukan pada sekelompok orang yang mengalami atau diberikan 2 tes atau 2 skala yang berbeda. Misalnya, nanti dalam contoh ini kita akan melihat perbandingan antara minat mahasiswa untuk mengikuti aktivitas kegiatan di universitas dibandingkan dengan minat mahasiswa untuk mengikuti aktivitas kegiatan di fakultas. Kita akan melihat mana di antara kedua minat ini pada kelompok subjek yang sama, pada kelompok mahasiswa yang sama. Manakah di antara kedua minat ini yang lebih besar? Baik, kita akan masuk ke dalam cara melakukan uji T sampel berpasangan ini dengan menggunakan JASP. Kita mulai dengan mengklik t-test. Kemudian ada paired sample t-test, kita klik. Nah, kemudian kita akan memasukkan skor minat mengikuti kegiatan di universitas. Nah, ini kita dapat lihat di sebelah kiri ada kolom seberapa besar minat di universitas, dan sebelah kanan ini adalah kolom yang kosong. Nah, kita bisa memasukkan variabel kedua, dalam hal ini adalah seberapa besar minat mengikuti kegiatan di fakultas. Oke. Setelah itu kita akan melihat besarnya mean dan juga descriptive plots-nya. Nah, dalam penelitian ini misalnya sang peneliti menyusun hipotesis yang mengatakan bahwa karena mahasiswa cenderung untuk lebih menyukai kegiatan di tingkat fakultas yang dekat dengan dirinya, maka minat mengikuti aktivitas di fakultas akan cenderung lebih besar dibandingkan dengan yang di universitas. Nah, karena posisi minat di universitas ada sebelah kiri, maka ini disebut sebagai measure 1, sementara yang minat di fakultas itu sebagai measure 2. Di sini kita memiliki hipotesis alternatif yang mengatakan bahwa measure 1 lebih kecil dari measure 2. Sehingga kita klik ini. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat hasil analisisnya.
Di sini kita bisa lihat bahwa nilai uji T yang diperoleh adalah minus 5,471 dengan nilai P lebih kecil dari 0,001. Ini artinya nilai P yang diperoleh sangat kecil. Kemudian kita bisa lihat di sini nilai min dari minat mengikuti kepanitiaan di universitas itu 2,86, sementara minat mengikuti kegiatan di fakultas itu 3,397. Nah, ini kita bisa lihat memang selisihnya sampai 0,5 gitu ya, 0,5 0,6. Nah, kita bisa lihat juga grafiknya di bawah ini. Ini memang patut disayangkan karena nama variabelnya cukup panjang, maka di dalam grafik ini nama variabelnya akan tumpang tindih. Ada baiknya memang menggunakan nama variabel yang tidak sepanjang ini, sehingga nanti dalam grafiknya akan terlihat lebih jelas. Oke. Nah, karena kita melihat nilai P yang lebih kecil dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 yang mengatakan bahwa nilai minat mahasiswa untuk mengikuti aktivitas di universitas sama dengan atau lebih besar dari minat mengikuti aktivitas di fakultas itu ditolak. Sehingga hipotesis alternatifnya yang kita terima yaitu bahwa minat mengikuti aktivitas di universitas itu lebih kecil daripada minat mengikuti aktivitas di fakultas. Sekedar mengingatkan bahwa meskipun nilai P yang diperoleh di sini lebih kecil dari 0,001, kita tetap tidak dapat menggunakan nilai P itu sebagai bukti untuk menyatakan adanya perbedaan yang besar. Seperti kita lihat di sini, perbedaan antara min untuk mengikuti aktivitas di universitas dan min untuk mengikuti aktivitas di fakultas hanya memiliki selisih sekitar 0,5 atau 0,6 sekitar itu. Demikian presentasi terkait dengan cara melakukan uji T per sampel atau sampel berpasangan dalam kesempatan ini. Kita jumpa lagi dalam topik yang berbeda. Sampai jumpa.